Halo Leo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang akan bacain episode lewat jam malam. Untuk maksudnya notabene semua tentang energi kamu dan sekitar kamu yang mungkin bisa kamu manfaatkan untuk melangkah ke depan dengan membaca energi di sekitar kita saat ini. Oke. Dengan pengaruh energi semesta juga, yaitu dengan pergerakan-pergerakan planetnya yang jauh lebih besar dibanding planet bumi, apalagi individu. Oke. Dengan kita menyadari adanya energi-energi yang tidak tampak itu ya, karena rata-rata biasanya energi itu bisa kita rasakan kalau benar-benar bikin kita senang atau bikin kita bete. Padahal di antara senang dan bete itu ada banyak hal yang kita tidak sadari, dan dengan jalannya waktu itu akan menjadi beban buat kita juga kalau emang kita biarkan itu berlarut-larut ya. Dan kalau memang kita bisa transformasi itu menjadi sesuatu yang menguntungkan kita, kenapa enggak? Tapi ada saatnya memang malah sesuatu hal itu memang di luar kuasa kita, yang memang kita harus lepaskan karena malah merugikan diri kita sendiri. Nah, jadi penting menyadari energi-energi yang tidak bisa kita bisa gunakan untuk membantu kita. Itu memang terkadang sulit ya. Seperti famous quote bilang, the best prediction of the future is to create one. Jadi yang artinya ramalan terbaik tentang masa depan adalah menciptakannya. Jadi penting untuk menciptakan segala sesuatu adalah berangkat dari apa yang kita punya sekarang. Menyadari itu aja dulu, gitu kan. Nah, di sini gue ngomong untuk Leo rising atau ascendant signs, yang artinya biasanya kita melihat ascendant atau rising itu untuk melihat apa yang akan terjadi pada kita secara fisik, secara nyata. Oke. Kalau sun sign ini untuk rising, ascendant, sun sign atau moon sign ya. Sun sign itu lebih ke soul journey kita, perjalanan jiwa kita, lebih internal ya. Kalau moon sign itu tentang mood dan perasaan kita yang biasanya sadari atau tidak itu yang memicu bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita berpikir. Jadi moon itu juga penting. Oke, di sini gue bikin beda format ya, nggak seperti minggu lalu. Di sini karena gue lebih ke tarot scope ya, bukan sekedar tarot. Gue mempadu padankan antara intuisi dan energi planet, energi semesta. Dan pergerakan planetnya. Jadi gue bikin format dengan 12 konstelasi rumah zodiak yang mana berkaitan satu sama lainnya dengan astrologi. Kalian kalau emang kalian nanti komen ya, suka yang ini format ini atau minggu lalu. Jadi gue bisa stick antara satu aja gitu. Jadi gue nggak explore sana kemari lagi gitu untuk dapetin, untuk baca episode ini. Kita mulai langsung dari tema reading kalian adalah enlightenment. Ini udah berapa kali ya keluar di kalian ya Leo ya. Enlightenment, pursue spiritual growth. Perkembangan spiritual kamu ikutin ya, enlightenment. Keren loh ya. Dan energi secara keseluruhannya dong. Two of Cups, soul connection, soul contract, past life connections, soulmate, twin flame, lebih ke spiritual connection maybe. Spiritual connection. Nah, Mars itu lagi di Aries. Mars itu lagi di Aries dan dia square sama Pluto, yang bikin emosi kita sangat intens ya, sangat dalam. Dan kebetulan Venus juga ada di Cancer, yang artinya bikin kita sangat sensitif. Nah, Mars itu ada di Aquarius. Jadi Mars itu sekarang lagi di Aries kan. Jadi kita maunya bertindak sangat produktif lah ya gitu, sangat produktif. Dan ingat bulan depan dia retrograde, artinya kita mulai slow.
Jadi manfaatkan energi ini untuk menunjang apapun planning kita. Oke, sesuaikan planning kita, berstrategi kita untuk supaya kita bisa manfaatin gitu, daripada kita melawan energi yang lebih besar kan lebih ngoyo ya. Mending kita ngikutin energi yang ada supaya semua lebih mulus gitu loh, lebih gampang ya. Nah, Mars di Aries itu kalian dapat di rumah ke-9. Ke rumah 9 itu tentang travel, tentang segala sesuatu yang berjarak, entah itu jauh menjadi dekat, dekat menjadi jauh, atau memang masalah internasional. Di rumah ke-9 itu adalah tentang travel, wisdom, filosofi, foreign, segala sesuatu yang asing, atau memang berbeda budaya, latar belakang agama, atau sesuatu yang memang asing dan tidak biasanya gitu, tidak biasanya atau berbeda dari biasanya, sesuatu yang kita tidak kuasain ya. Dan ini juga tentang hukum, tentang higher education. Oke. Dan ini juga tentang, di rumah ini juga ada spiritual, fundamentalism atau dogma. Kamu dapat Five of Cups, atau mungkin kalian diminta untuk travel ya kan, untuk mendekatkan diri ke yang jauh menjadi dekat gitu kan, atau yang dekat menjadi jauh. Jadi kalian diminta untuk relokasi ya. Five of Cups artinya ya kalian akan merasa kehilangan, tapi ya kalian mungkin planningnya itu, energinya itu. Mars di situ, Pluto itu di Capricorn ya. Di Capricorn itu ada Pluto, ada Saturn, ada Jupiter. Ada di rumah ke-6 kalian, yaitu kebiasaan kalian, kegiatan kalian sehari-hari, kesehatan kalian sendiri, dan bagaimana kalian menganalisa segala sesuatu, bagaimana kalian berorganisasi, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian secara efisien, bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat Six of Pentacles, energi Libra. Ini tentang sesuatu yang tidak balance, yang butuh disimbangkan. Dan ini energinya adalah kalian diminta untuk ini bisa tentang karma karena Saturn di situ ya, tentang karma. Kalian harus membayar karma kalian ya. Membenarkan, memperbaiki, meralat atau mengakhiri suatu hal yang memang tidak bisa diseimbangkan atau memang out of balance, tidak ya enggak, dalam memberi dan menerima itu enggak balance gitu, enggak sesuai, enggak reciprocate, nggak mutual. Dan ada Pluto artinya self transformasi ya. Kalian harus merubah kebiasaan-kebiasaan kalian menjadi seimbang. Itu karmanya. Dan challenge-nya adalah di rumah ke-12, yaitu karma itu sendiri, healing dan sesuatu yang harus ending. Itu challenge-nya adalah Queen of Pentacles, energinya Capricorn itu sendiri, yang mana di Saturn ada di rumah ke-6 kalian ya, Capricorn. Mungkin kalian dealing dengan seorang Capricorn. Yang jelas energinya Capricorn itu adalah tentang struktur fondasi. Dan Mars itu sangat Saturn itu agak semriwing sama Mars ya. Tadi Mars di rumah ke-9 kalian agak semriwing karena Mars itu kan dewa perang. Dia selalu bertindak, dia selalu menjadi leader, dia selalu memimpin. Dan Saturn itu agak gitu, gemes gitu. Nah, karma ini ya
Karena rumah ke-12 itu tentang karma, healing, dan ending. Closure tentang juga spiritualisme, dan ini Capricorn itu adalah tentang material. Segala sesuatu yang duniawi, keduniawian, ya. Kebalikannya si spiritual itu sendiri. Tentang alam bawah sadar kita, tentang hal-hal yang memang yang limiting beliefs kita, ya, yang mengikat kita, karma, balik lagi, ya, tentang material possession kita, tentang struktur-struktur dan kepercayaan-kepercayaan yang mengikat, membatasi diri kita sendiri, bagaimana kita jadi akhirnya self sacrifice kita sendiri, self sabotase kita sendiri, bagaimana kita mensabotase diri kita sendiri, itu semua juga harus dikelarin, ya. Energinya Capricorn. Sedangkan full moon in Aquarius yang sudah lewat, ya, energi full moon itu pasti ada sesuatu di hidup kita yang harus kita tinggalkan, ada ending di situ. Energi full moon itu bisa durasinya bisa 2 minggu sampai sebulan, ya. Nah, Aquarius itu ada di rumah ke-7 kalian, relationship. Kalian dapat the moon. Jadi kalau di rumah pertamanya adalah kalian sendiri, ini Leo season ya gitu. Matahari ada di kalian, Leo. Nah, rumah ke-7 itu matahari, rumah ke-7-nya itu adalah Aquarius. Di sini matahari, di sini bulan. Semua yang tersembunyi harus keluar, harus diungkapkan. Semua yang tersembunyi, ya, harus diungkapkan, harus kebohongan apapun yang tersimpan, yang tersembunyi harus keluar. Oke. Entah perasaan yang kalian selama ini pendam, entah kebohongan-kebohongan, ya. Dan Leo, new moon in Leo, ya, artinya new beginning. Dan kebetulan Merkuri juga ada masuk ke Leo sekarang. Dan kalian dapat apa? Hermit. Merkuri itu rulernya Virgo dan Gemini, ya. Dan Merkuri itu tentang komunikasi, sedangkan Hermit tentang meditasi dan isolasi diri, merenung. Kebalik ya Hermit, ya. Jadi di new moon ini kalian diminta untuk speak up, show up, tunjukkan dirimu, bicaralah tentang kebenaran itu sendiri, tentang kamu sendiri, tentang happiness itu sendiri. Kamu baru keluar dari gua, dari meditasi kamu, ya. Venus di Cancer. Venus di Cancer itu artinya sangat emosional, ya. Venus itu ada di rumah ke-12. Cancer itu di rumah ke-12 kamu, ya, tadi. Si Capricorn ini, energinya Capricorn ini yang memang harus ending. Karma yang kamu. Alright. Taurus. Uranus itu tentang, ya, jati diri kita, keunikan diri kita sebagai individu yang membedakan kita dengan semua makhluk di dunia ini, ya. Yang kalau kita memang bisa fokuskan, itu akan menjadi suatu potensial diri kita sendiri yang akan meninggalkan di dunia ini dengan tanda dan legacy kita sendiri, ya. Uranus lagi di Taurus. Taurus itu ada di rumah ke-10 kalian, yaitu karir. Rumah ke-10 itu house of status, social status, ya. Tentang karir, tentang yang mana rumah ke-10 itu adalah natural house-nya Capricorn, Saturn, ya. House of status kalian, reputasi kalian, public image kalian, struktur kalian, practicality kalian, bagaimana kalian bertingkah laku, dan ini bagian masculine side, ya. Kalian dapat Two of Swords. Kalian tidak bisa, kalian tidak mau melihat kenyataan, ya. Kalian singkirkan, kalian gantungkan hati kalian di mana entah, sehingga kalian bingung sendiri.
dengan pikiran-pikiran kalian sendiri, apalagi tanpa komunikasi. Bener nggak? Ini two of swords, ya. Dan challenge-nya adalah ketidakpuasan di rumah. Four of Cups, home family, di rumah keempat kalian itu home family, emosional kalian, ya. Kalian tidak puas, kalian bosan, kalian stagnan, kalian stuck. Dan juga di dalam profesional, status kalian, reputasi kalian, kalian nggak pakai hati. Kalian tidak mau melihat kenyataan itu. Kalau hati kalian pun juga sudah kalian gantungkan kepada siapa nggak tahu. Karena jati diri kita, keunikan diri kita, ya itu ada di hati kita. Dan hati itu kamu gantungin di nggak jelas. Taurus, Neptune itu di Pisces dan retrograde. Kita diminta untuk merevaluasi segala mimpi, idealisme, fantasi, spiritual kita sendiri, dan itu ada di rumah ke-8 kalian. Kalian dapat death, self transformasi, tentang seks, intimasi, ya, idealisme kalian, fantasi kalian di seks dalam hal intim. Dan ini juga tentang shared finance, partners resources yang kalian harus tinggalkan. Death, energinya Scorpio, di rumahnya sendiri, ditransformasi. Dan tantangan kalian ini, ya, itu dan energi kalian ini ada, entah kalian atau ada energi yang Page of Swords di rumah kedua kalian. Di rumah kedua kalian itu adalah money, income, ya, values, material possessions. Ini Page of Swords itu spying, stalking, mata-matai, research, learning, dan komunikasi. Page of Swords di rumah kedua kalian, jadi tentang apa yang kalian value. Itu tantangan kalian dalam membangun, dalam bertransformasi. Jadi kalian harus merevaluasi, apa sih seks menurut kalian, apa sih intim, apa sih yang namanya berbagi dengan orang lain. Karena di rumah ke-8 itu adalah berbagi, partner resources. Rumah ketiga, yang mana tentang apa namanya, komunikasi dan bagaimana kalian berpersepsi. Di sini ada Knight of Pentacles, energinya Virgo. Kalian lagi planning, kalian lagi merencanakan, ya, entah itu untuk berkomunikasi. Lagian juga, ya slow sih gitu, tapi real, kalian pelan-pelan. Dan itu kalian merencanakan mungkin travel, relokasi, ya. Ya, there's time gitu, ada prosesnya, butuh waktu, ya. Tapi itu real, dan
Walaupun kalian harus kehilangan, ya butuh waktu, proses. Di rumah kelima kalian, di rumah kelima tuh House of Pleasure and Joy. Ya, di sini ada Page of Cups. Mungkin ada yang punya anak. Ini tentang innocent. Energinya innocent, energinya Pisces. Energi innocent, naif atau minta maaf. Di rumah kelima itu rumahnya siapa ya? Kalau buat kalian, Leo, Virgo, Libra. Di rumah ketiga, rumah pertama itu Leo, rumah kedua itu Virgo, ya kan? Rumah ketiga Libra, rumah keempat Scorpio, yang mana kalian Four of Cups. Rumah kelima Sagittarius. Ya, mungkin kalian harus minta maaf sama seorang Sagittarius. Mungkin. Page of Cups. Dan challenge itu karena kalian minta maaf karena di rumah ke-11 kalian, House of Friendship, ya. Di House of Friendship, networking kalian, teknologi kalian, di medsos, di kesadaran dalam bersosialisasi, kemanusiaan, bahkan keadilan sosial kalian dapat Ten of Swords. Entah kalian bunuh diri atau kalian terjebak, benar-benar terjebak mati kutu oleh cara berpikir kalian sendiri, ya. Yang kalian pun harus minta maaf karena nyebelin banget ya sebentar, sorry, maaf. Banyak yang jualan di rumah gue, Bo. Kesel gue, makanya gue selalu hidup gue terbalik cuman karena gara-gara gue harus bikin konten supaya nggak rame. Gue harus tidur siang sekarang, bikin konten malam, tengah malam. Oke, karena innocent ya, karena orang ini dia nggak tahu apa-apa, dia polos. Ya, mungkin ada yang berhubungan juga dengan anak. Ya. Kalian harus kehilangan dengan Ten of Swords. Di kesehari-harian kamu tadi itu rumah ke-6 adalah Six of Pentacles. Kalian harus bayar karma kalian. Oke. Dan energi secara keseluruhannya ada Two of Cups. Di bawahnya ada Four of Swords. Kalian baru keluar dari meditasi, merenung dan kontemplasi. Karena kalian terjebak. Ada di baliknya ada Eight of Swords ya. Karena di bawahnya ada Eight of Swords, kalian terjebak dengan tipu daya, tipu muslihat kalian sendiri, pikiran-pikiran kalian sendiri. Di bawahnya lagi ada Five of Pentacles, karena kalian merasa kehilangan akan apa? Entah. Kalian yang tahu. Karena kalian sudah harus transformasi. Five of Pentacles ya, kalian memang harus sudah transformasi. Dan di balik itu ada King of Wands, energi Aries. Di bawahnya ada Nine of Pentacles, jomblo. Oke. Dari Goddess Guidance kalian dapat Mary Magdalene, Unconditional Love, cinta tanpa kondisi. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearances may be. Jadi cintailah diri kamu, orang lain, dan segala suasana dan situasi. Tidak peduli apa yang tampak atau terlihat di luarnya. Cakep. Bisa nggak baca? Nah, semoga bisa ya. Dari semesta Universe Tarot, kamu dapat
The moment I realign with life, clear direction is presented to me. Ketika saya sudah satu vibrasi, satu frekuensi, satu energi dengan cinta, kita akan dihadirkan dengan arah yang lebih jelas. Jadi ini Swords tadi ya, Uranus tadi ya. Kamu cintanya di mana, hatinya di mana? Ya jelas saja kamu bingung, buta. Pantesan kan kamu dapat enlightenment ya. Supaya kamu lebih clear lagi. Kamu maunya apa? Jati diri kamu apa? Hati kamu di mana? Kamu buang kemana? Yep, the moment I realign with life, clear direction is presented to me. Dan kalian satu lagi dapat, my capacity to tune in to the energy of life gives me the words I need when I'm ready to speak up. The Hermit kebalik ya, Mercury di kamu Leo ya. Kamu harus speak up tentang apapun yang tersembunyi, the Moon, emosi kamu, perasaan kamu sendiri. Jadi kapasitas saya dalam menyelaraskan dengan energi cinta, memberikan saya kata-kata yang saya butuhkan ketika saya siap untuk berbicara. Okay. When I'm ready to speak up. The compassion I need when it's time to forgive, dan kepekaan yang saya butuhkan ketika saya harus memaafkan dan meminta maaf. And the power I need when I am lost, dan kekuatan dan atau kuasa yang saya butuhkan ketika saya hilang atau tersesat. Swords. Alright Leo, semoga ini berguna dan bermanfaat untuk kalian. Tetap ini general reading. Kalian sebagai individu tahu sumber energinya dari siapa. Yang jelas ini semua energi yang ada di kalian yang kalian bisa adopsi, bahkan memang sudah teradopsi dengan sendirinya tanpa harus kalian akui, karena kebenaran itu tidak perlu pengakuan ya. Energi itu hanya bisa dirasa. Kalau kalian tidak bisa merasakan, itu bukan masalahnya si energi ya. Jadi semoga berguna. Kalau emang kalian kamu atau kalian baru pertama kali di channel gua dan kalian suka gimana gua reading, gimana gua baca, jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk kalian semua yang memang dari channel gua, makasih banyak untuk komen, like, share, dan bahkan support ke channelnya dalam bentuk donasi. Makasih banyak dan sampai ketemu di episode berikutnya di bonus asmara dalam Love, Lust, or Karma. Dah.